Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, sukses, diberkati, dan selalu bahagia, serta mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena kita percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, dan relevan, serta menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita dalam menghadapi dan menjalani hari-hari kita yang semakin hari semakin sulit. Topik saya pada kesempatan ini ialah tentang katarak hati. Katarak hati. Apakah arti kata katarak? Katarak adalah proses degeneratif berupa kekeruhan di lensa bola mata sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan hingga kebutaan. Nah, kekeruhan ini disebabkan oleh terjadinya reaksi biokimia yang menyebabkan keagulasi protein lensa. Jadi Bapak Ibu Saudara, katarak itu artinya menurunnya fungsi mata sehingga menyebabkan penglihatan kita terganggu dan bisa lebih parah, yaitu menjadi buta. Itu yang dimaksudkan dengan katarak mata. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya bahas pada kesempatan ini ialah tentang katarak hati, ya. Nah, seperti katarak yang menebal di mata, demikianlah banyak hati yang menebal oleh hal-hal yang salah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katarak hati seperti katarak yang menebal di mata, demikianlah banyak hati yang menebal oleh hal-hal yang salah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Nah, seperti apa katarak hati itu Bapak Ibu Saudara? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menjelaskan dalam 3 bagian katarak hati ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau hati kita kehilangan kehausan akan Tuhan. Jadi katarak hati, indikasi pertama ialah bahwa kalau hati kita kehilangan rasa haus akan hadirat Tuhan, kehilangan rasa haus akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal itu berarti kita mulai kehilangan kerinduan atau kehilangan minat untuk mengalami Tuhan dalam intimasi, dalam koinonia, dalam persekutuan baik pribadi maupun dalam komunitas secara kolektif atau persekutuan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kalau persekutuan pribadi sangat mengalami kemajuan, tetapi persekutuan bersama mengalami kemunduran, berarti di dalam persekutuan bersama itu ada yang harus dibereskan. Atau dengan kata lain, ada masalah dengan persekutuan bersama di mana kita ada dalam komunitas itu. Nah, hal ini terlihat dengan adanya masalah yang belum dibereskan, atau masalah yang dianggap beres, atau tidak mau dibereskan masalah itu, atau bahkan masalah itu ditimbun sampai menggunung. Namun kita mengetahui kalau dalam hati kita masih ada ganjalan Bapak Ibu Saudara. Dan ganjalan itu yang menyebabkan kita kehilangan rasa haus, kehilangan minat untuk menikmati persekutuan intimasi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, semakin kita hidup dalam intimasi dengan Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk membereskan hati kita terhadap orang-orang yang
memiliki masalah atau yang berkonflik dengan kita. Jangan menganggap yang penting hanya persekutuan pribadi dengan Tuhan saja. Jangan menganggap yang lebih utama hanya koinonia pribadi dengan Tuhan dibandingkan dengan persekutuan bersama secara kolektif bersama-sama dengan saudara seiman. Sehingga ada konflik-konflik yang diabaikan, ada masalah-masalah yang diremehkan, ada persoalan yang disepelekan atau ditimbun tetapi seperti api dalam sekam. Sebab nanti begitu ada masalah sedikit saja akan menyala dan terbakar habis. Ya, itu sesuatu yang mengerikan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 23 sampai 26, firman Tuhan berkata begini, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih sederhana lagi mengekspresikan kebenaran ini. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, "Jadi apabila kalian sedang berdiri di hadapan mezbah bait Allah untuk mempersembahkan kurban kepada Allah, dan tiba-tiba teringat bahwa ada seorang teman yang merasa sakit hati terhadap kalian, tinggalkanlah kurban itu di sisi mezbah dan pergilah minta maaf kepadanya dan berbaik lagi dengan dia. Setelah itu barulah kembali untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Berdamailah dengan musuh sebelum kalian diseret ke hadapan pengadilan serta dijebloskan ke dalam penjara. Karena kalau sampai dipenjarakan, kalian tidak akan dibebaskan sebelum utang kalian dilunasi." Itu firman Allah yang hidup, Injil Matius pasal 5 ayat 23 sampai 26. Nah, Bapak Ibu Saudara, merenungkan kebenaran ini, hati saya menangkap bahwa persekutuan pribadi dengan Tuhan harus senafas, harus seirama, harus sejalan, harus selaras dengan persekutuan bersama dalam komunitas dengan saudara seiman. Perhatikan penekanan dari Yesus bahwa kita harus meninggalkan mezbah dan pergi berdamai dahulu dengan saudara lain yang punya masalah, yang sakit hati, atau yang berkonflik dengan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan anggap enteng konflik yang belum selesai, konflik yang belum dibereskan, atau konflik yang tidak mau dibereskan. Jangan anggap enteng Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena persekutuan kita dengan Tuhan itu menekankan relasi yang beres dengan saudara seiman yang lain. Bagaimana kalau kita tidak mau meninggalkan mezbah dan tidak mau berdamai dengan orang lain yang bermasalah atau berkonflik dengan kita? Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan, mezbah yang dinyalakan oleh hati yang berkonflik tidak mempunyai arti. Lebih baik tinggalkan dahulu mezbahnya untuk membereskan konflik-konflik yang belum beres. Setelah beres, barulah kembali ke mezbahmu. Mengapa? Karena mezbah kita sangat berkaitan dengan persekutuan bersama dengan saudara yang lain. Kalau dengan persekutuan bersama saudara yang lain berkonflik, maka mezbah kita tidak akan menyala indah di hadapan Tuhan. Seorang yang terbangun baik dalam hadirat Tuhan adalah seorang yang mengutamakan keseimbangan antara persekutuan pribadi dengan Tuhan dan koinonia dengan
saudara seiman dalam komunitas. Keduanya harus selaras, seirama, senafas, seiring dan sejalan. Tidak boleh ada yang mengalami kemajuan, tetapi yang lainnya mengalami kemunduran. Kalau ada yang tidak beres dalam persekutuan dengan saudara seiman dalam komunitas, disitulah ciri katarak di hati mulai menebal. Jadi kalau tidak ada pengampunan, tidak ada saling memaafkan, tidak ada saling melepaskan pengampunan, maka katarak di hati mulai menebal. Jadi ciri yang pertama dari katarak di hati yaitu hilangnya rasa haus, rasa minat untuk bersekutu atau intimasi dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ciri yang kedua ialah kalau hati kita kehilangan kelembutannya. Jadi ciri katarak hati yang kedua, kalau hati kita kehilangan kelembutannya. Hal ini berarti kita mulai kehilangan momen-momen ilahi, momentum-momentum ilahi, dan kairos-kairos Tuhan dalam hidup kita. Setiap kali Roh Kudus menjamah hati kita, akan memunculkan kelembutan dalam hati kita. Tetapi kalau kita kehilangan jamahan Roh Kudus, maka lambat laun hati kita akan mengalami katarak di hati. Ya, lalu katarak itu semakin menebal. Dan akhirnya kita tidak punya kepekaan lagi untuk mendengarkan Roh Kudus berbicara kepada kita melalui firman yang kita baca, kita dengar setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Semakin intimasi kita dengan Tuhan, maka hatinya juga semakin lembut, semakin teduh, semakin damai, dan semakin tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara, semakin kita membangun intimasi dengan Tuhan, maka indikatornya akan nampak bahwa hati saya, hati Anda, hati kita akan semakin dilembutkan. Hati kita akan mengalami keteduhan. Hati kita akan mengalami kesejukan. Hati kita akan mengalami ketenangan. Dan hati kita akan mengalami damai, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena jamahan Roh Kudus itu membuat lembut bagian-bagian hidup kita yang kasar. Membuat hati kita menjadi lembut. Ada bagian-bagian dari hidup kita yang akan dibereskan, dilembutkan oleh Roh Kudus. Jamahan Roh Kudus akan membuat teduh, akan membuat tenang, akan membuat sejuk, dan akan membuat damai di hati kita, sehingga goncangan apapun yang dialami tidak membuatnya berisik lagi seperti sebelumnya. Itu hal yang kedua, ciri yang kedua, kalau kita punya intimasi yang bagus dengan Roh Kudus, maka hati kita juga akan mengalami sebuah proses ke arah yang lembut, ke arah yang teduh, ke arah yang tenang, ke arah yang penuh damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga dari katarak hati ialah kalau hati kita kehilangan tempelakan Roh Kudus, ya. Nah, hal ini berarti kita mulai kehilangan hati untuk dikoreksi, kehilangan hati untuk ditegur, dan kehilangan hati untuk ditemplak oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Roh Kudus adalah pribadi yang gemar, yang suka untuk menasihati kita. Roh Kudus suka untuk mengoreksi hati kita. Dan Roh Kudus juga gemar menemplak hati kita, supaya kita bisa berdiri di hadapan Bapa Surgawi dengan benar dan tepat. Tetapi kalau di hari-hari terakhir ini kita kehilangan templakan dari Roh Kudus, itu tandanya sungguh berbahaya dan sungguh mengerikan. Itu artinya hati kita telah mengalami katarak yang semakin menebal.
Bapak Ibu Saudara, saya percaya di hari-hari yang menentukan ini sangat penting bagi kita untuk menjaga hati dengan baik. Jagalah hati kita masing-masing supaya jangan seperti katarak yang menebal di hati kita karena masalah-masalah yang tidak perlu, karena masalah-masalah yang tidak penting, dan karena masalah-masalah yang tidak berguna. Namun semuanya merupakan masalah-masalah yang salah di hadapan Tuhan. Banyak hati yang salah, karena itu mereka gemar mencari kejelekan dan menceritakan kesalahan orang lain. Banyak hati yang gemar mencari kejelekan dan menceritakan kesalahan orang lain karena mereka merasa lebih baik. Hati yang merasa lebih baik dan selalu mencari kejelekan dan menceritakan kesalahan orang lain adalah ketenangan palsu dan kondisi lebih baik yang palsu. Nah, ketenangan yang palsu ini karena hidup dalam kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam kesalahan di hadapan Tuhan itu harus melakukan pembersihan dan pemberesan. Pembersihan itu sangat berkaitan dengan Tuhan dan pemberesan itu sangat berkaitan dengan orang lain. Tanpa pembersihan dan tanpa pemberesan, kita tidak akan hidup dengan hati yang benar, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, maukah Anda sembuh dari katarak hati? Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup untuk membereskan hati kita, hatimu. Dan Dia akan memberikan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang tenang, hati yang damai sejahtera, hati yang rela untuk melepaskan pengampunan bagi siapapun yang melukai dan menyakitimu. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kita, menginspirasi dan memotivasi kita untuk hidup mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.